Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua. Kami di sini pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tahapan manajemen risiko pada UMKM yang kami pilih yang bernama nyicip.me. Kami di sini yang terdiri dari 7 anggota kelompok. Yang pertama ada Cindy Santika dengan NIM akhir 102, Mawar Antik Juliar Depsa 104, Yusuf Gunawan 114, Muhammad Syarul Ramdhani 116, Vanessa 127, Tami Rahayu 128, dan Daud Sitohang 134. Pada kesempatan kali ini, tahapan manajemen risiko pada UMKM Nicip.me ini memiliki profil antara lain berdiri sejak September 2021 dan Nicip.me ini berjenis usaha kafe dengan alamat di Jalan Baros nomor 72 RT 1 RW 4 Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh masing-masing rekan saya secara berurutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang pertama di sini ada tinjauan teori, di mana ada manajemen risiko, yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi atau mengevaluasi program penanggulangan risiko. Selanjutnya di sini ada tahapan manajemen risiko, yaitu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada identifikasi risiko, di mana sebuah proses atau kegiatan mengidentifikasikan, mengenalikan hazard atau penyebab risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Lalu yang kedua ada pengukuran risiko, yaitu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Lalu ada pemetaan risiko. Pemetaan risiko merupakan proses penetapan prioritas dalam penanganan risiko dari keseluruhan risiko yang berhasil diidentifikasikan. Lalu yang keempat ada pengendalian atau pengelolaan risiko, terdiri dari penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, penanganan risiko, dan penahanan risiko. Yang terakhir yaitu monitoring risiko, yaitu proses berkelanjutan untuk mengelola risiko atau proses pelacakan pelaksanaan manajemen risiko dan terus mengidentifikasi dan mengelola risiko baru. Lalu selanjutnya ada identifikasi risiko yang ada di dalam UMKM Nyicip.me. Yang pertama ada dari sumber daya manusianya, yaitu sering terjadinya keluar masuk pegawai atau LTO. Yang kedua ada kelalaian pegawai, tidak bersih dalam mencuci peralatan, lalu karyawan sakit, dan keterlambatan pegawai. Lalu di keuangannya, yang pertama ada penggunaan uang usaha untuk keperluan pribadi, lalu ada salah pencatatan keuangan, dan harga bahan baku yang berfluktuasi. Di segi pemasarannya, yaitu yang pertama ada pesaing dari usaha sejenis, lalu lokasi yang tidak strategis, dan gagalnya influencer dalam mempromosikan produk. Lalu yang terakhir operasional, yaitu adanya bahan baku yang terbuang dan juga kurangnya peralatan masak. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada pengukuran risiko. Dengan skala 0 sampai 0,3, rendah, 0,3 sampai 0,6 sedang, dan 0,6 sampai 1 itu tinggi. Dengan probabilitas maksimal 1 kali per bulan dengan dampak kurang dari 500.000 per bulan. Lalu 2 sampai 5 kali per bulan dengan dampak 500.000 sampai 5 juta per bulan. Lalu lebih dari 5 kali dengan dampak 5 juta per bulan. Next. Lalu di sini ada hasil pengukuran. Ada 4, dibagi menjadi 4. Saya akan menyebutkan 2. Yang pertama ada risiko SDM. Yang pertama sering terjadi keluar masuk pegawai atau LTO dengan probabilitas 0,8 dan dampak 0,6. Lalu yang kedua ada kelalaian pegawai dengan probabilitas 0,4 dan dampak 0,2.
Lalu yang ketiga ada tidak bersih dalam mencuci peralatan dengan probabilitas 0,6, lalu dampaknya 0,1. Lalu yang keempat karyawan sakit, probabilitas 0,6 dan dampak 0,8. Yang terakhir ada keterlambatan pegawai dengan probabilitas 0,8 dan dampak 0,4. Lalu yang kedua ada risiko keuangan. Yang pertama itu penggunaan uang usaha untuk keperluan pribadi dengan probabilitas 0,2 dan dampak 0,2. Yang kedua ada salah pencatatan keuangan dengan probabilitas 0,1 dan dampak 0,2. Lalu yang terakhir ada harga bahan baku yang berfluktuasi dengan probabilitas 0,4 dan dampak 0,6. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di yang ketiga, risiko pemasaran. Di poin 3 itu saingan dari usaha sejenis, probabilitasnya 0,2, dampaknya 0,6. Lalu yang ketiga, 3.2 itu ada lokasi tidak strategis, probabilitasnya itu 0,1 dan dampaknya 0,6. Lalu yang 3.3 itu gagalnya influencer dalam mempromosikan produk. Di sini probabilitasnya 0,2 dan dampaknya 0,8. Lalu yang keempat ada risiko operasional. Nomor 4.1 adanya bahan baku yang terbuang, probabilitasnya 0,2 dan dampaknya 0,4. Lalu yang 4.2 kurangnya peralatan masak, probabilitasnya 0,2 dan dampaknya 0,3. Lalu di sini ada pemetaan risiko dan probabilitas. Risiko pertama itu yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan ada di poin 1.1, yaitu sering terjadinya keluar masuk pegawai, dan 1.4 karyawan yang sakit. Lalu risiko yang kedua itu ada risiko berbahaya yang jarang terjadi. Di sini ada di poin 3.2 lokasi tidak strategis, 3.1 pesaing dari usaha sejenis, lalu 2.3 harga bahan baku yang berfluktuasi, dan 3.3 gagalnya influencer dalam mempromosikan produknya. Nah, lalu ada risiko yang ketiga, itu risiko yang terjadi secara rutin. Poin 1.3 itu tidak bersih dalam mencuci peralatan, dan 1.5 keterlambatan pegawai. Lalu yang selanjutnya ada risiko yang keempat, yaitu risiko tidak berbahaya. Risiko ini ada di poin 2.2, yaitu salah pencatatan keuangan. Lalu ada 2.1 penggunaan uang usaha untuk keperluan pribadi, 1.2 kelalaian pegawai, 4.2 ada kurangnya peralatan masak, dan 4.1 adanya bahan baku yang terbuang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai pemetaan risiko tadi dari grafik atau bagan yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini yang masuk dalam kuadran pertama atau kuadran 1 yaitu merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dan tingkat dampaknya sedang sampai tinggi. Risiko yang termasuk pada kuadran yang pertama yaitu ada 2, sering terjadinya keluar masuk pegawai atau labor turnover, dan yang kedua ada karyawan sakit. Nah, lalu kuadran yang kedua di sini merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi, namun tingkat dampaknya tinggi. Risiko yang termasuk ke kuadran kedua ini yaitu ada 4. Yang pertama ada harga bahan baku yang berfluktuasi, ada pesaing dari usaha sejenis, ada lokasi tidak strategis, dan yang keempat gagalnya influencer dalam mempromosikan produk. Lalu di sini masih pemetaan risiko yang masuk ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga di sini merupakan area dengan tingkat probabilitas tinggi namun tingkat dampaknya rendah. Risiko yang termasuk pada kuadran ketiga ini ada 2. Yang pertama tidak bersih dalam mencuci peralatan, dan yang kedua keterlambatan pegawai. Nah, lalu pada kuadran yang terakhir yaitu kuadran 4,
merupakan area dengan tingkat probabilitas rendah dan kalau terjadinya risiko ini memiliki dampak yang rendah. Risiko cenderung dapat diabaikan, namun pengusaha atau usaha nyicip ini tetap perlu memonitor risiko dalam kuadran keempat ini. Risiko yang termasuk pada kuadran keempat ini meliputi 1. Kelalaian pegawai, 2. Penggunaan uang usaha untuk pribadi, 3. Adanya bahan baku yang terbuang, dan yang keempat ada kurangnya peralatan masak. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Di sini ada pengendalian risiko SDM. Yang pertama ada sering terjadi keluar masuk pegawai atau LTO. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau risk mitigation, yaitu pengurangan risiko dengan melakukan penerimaan pegawai yang lebih selektif di awal. Yang kedua, kelalaian pegawai, sampai pegawai sakit menggunakan risk reduction atau risk mitigation. Untuk kelalaian pegawai dapat dilakukan dengan pelatihan kepada pegawai. Yang ketiga, tidak bersih dalam mencuci peralatan dengan memberikan pegawai alat pencuci piring yang lebih efektif dan membersihkan. Yang keempat, ada keterlambatan pegawai dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang terlambat berupa pemotongan gaji sesuai dengan waktu keterlambatannya. Yang kelima, pegawai sakit dengan memberikan jam istirahat yang cukup, memberikan porsi pekerjaan yang sesuai, jam kerja standar 8 jam sehari, dan juga UMKM menyediakan P3K untuk pegawai. Next. Di sini ada pengendalian risiko keuangan. Yang pertama, penggunaan uang usaha untuk keperluan pribadi dikendalikan dengan metode risk avoidance atau tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko dengan tidak menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi baik owner maupun pegawai. Yang kedua, salah pencatatan keuangan. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau risk mitigation dengan melakukan perhitungan atau pencatatan keuangan menggunakan software pembukuan akuntansi. Yang ketiga, harga bahan baku yang berfluktuasi. Risiko ini dapat dikendalikan dalam metode risk reduction dengan mengurangi takaran porsi pada makanan, tetapi harga yang ditawarkan tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada pengendalian risiko pemasaran. Yang pertama itu pesaing dari usaha sejenis. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk retention, karena meskipun risiko ini masih dapat dihindari, tetapi mau tidak mau, persaingan dengan usaha yang sejenis pasti selalu ada. Namun, dalam mengurangi persaingan dengan UMKM yang sejenis nyicip.me ini, bisa melakukan inovasi dalam menjual produk-produknya agar bisa lebih unggul dari pesaing yang lain. Yang kedua ada lokasi tidak strategis. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk retention, yaitu dengan melakukan transfer risiko dengan melakukan inovasi produk agar penjualan tetap dapat berjalan melalui media lain, seperti penjualan online. Tetapi, memang beberapa risiko ini memang harus tetap diterima karena bisnis ini harus tetap berjalan dengan menggunakan satu lokasi sebagai tempat produksi. Selanjutnya, gagalnya influencer dalam mempromosikan produk. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau risk mitigation dengan melakukan penyeleksian atau pemilihan influencer dalam mempromosikan produk. Selanjutnya ada pengendalian risiko operasi. Yang pertama, adanya bahan baku yang terbuang. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau risk mitigation, yaitu melakukan pembungkusan pada sayuran dengan menggunakan kertas tanpa mencucinya terlebih dahulu, baru kemudian meletakkannya di dalam kulkas. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko sayuran menjadi busuk, dan jika akan dipakai, barulah sayuran dicuci. Yang kedua, kurangnya peralatan masak. Risiko ini dapat dikendalikan dengan metode risk reduction atau risk mitigation dengan melakukan pembelian peralatan masak yang baru. Selanjutnya, monitoring risiko. Monitoring yang dilakukan oleh nyicip.me yaitu dengan cara melakukan strategi pemantauan voluntary dan kontinual, yaitu dengan mengetahui apakah semua risiko tersebut sudah bisa di-manage atau belum. Monitoring yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, voluntary, di mana pemantauan risiko yang dilakukan oleh pengusaha bertujuan untuk membantu pengusaha dalam mengatasi risiko atau peristiwa yang terjadi. Pengusaha ini harus selalu memantau usahanya agar tidak selalu
agar tidak terjadi atau meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, kontinual, di mana nyicip.me melakukan pemantauan secara berlanjut terhadap proses keberlangsungan kegiatan UMKM, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terjadi atau risiko yang berpotensi terjadi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini melanjutkan saya dari kesimpulannya, manajemen risiko perlu diterapkan pada berbagai jenis usaha, salah satunya adalah UMKM Nyicipmi ini. Penerapan tersebut harus melalui 5 tahap, yaitu identifikasi, pengukuran, pemetaan, pengendalian, dan monitoring risiko. Dengan melewati tahapan tersebut, pemilik atau pengelola toko bangunan dapat membuat strategi jangka panjang maupun pendek untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada. Lalu sarannya di sini dari kelompok kami untuk Nyicipmi ini kedepannya dapat menerapkan manajemen risiko dalam usahanya, terutama pada SDM-nya, di mana sering keluar masuk pegawai atau LTO yang menyebabkan usaha menjadi tidak maju. Diharapkan pula Nyicipmi ini dapat melakukan pengendalian risiko agar tidak terjadi dampak yang terlalu besar. Baik, di sini ada dokumentasinya berupa foto, di mana di sini kami melakukan wawancara di Cafe Nyicipmi. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kami, pemaparan dari kami cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.